Ustadz Dr. Hendra Khalid MA yang akan memberikan tausiahnya dengan tema Ramadan dan Kebangkitan Ekonomi Syariah. Kepada Ustadz, dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih MC, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang Maha Mulia memuliakan kita semua yang hadir di Majelis Ilmu Zoom PT Jamkrindo Syariah ini, dan menerima segala amal ibadah kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan semua aktivitas kita di hari ini semoga Allah berkahi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, sehat di hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semangat ya, dari mana-mana saya perhatikan ada dari Aceh, Pekanbaru, dan dari banyak tempat di seluruh wilayah Indonesia. Para pimpinan Jamkrindo Syariah dan Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Jamkrindo Syariah yang berbahagia. Senang sekali hari ini bisa bergabung, berbagi ilmu di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, di tengah melaksanakan ibadah Ramadan, dan dahsyat luar biasa mengaji, mencari ilmu, tentu tidak pernah berhenti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema hari ini adalah, tema kita adalah tentang Ramadan dan kebangkitan ekonomi syariah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau ditanyakan kepada kita bersama, apakah tujuan daripada ibadah Ramadan? Tujuan ibadah Ramadan pada dasarnya adalah menjadikan kita semua orang bertakwa. Jadi jelas sekali dasar panggilan ayat Ramadan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar Anda semua, agar kita semua menjadi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu orang yang diberikan dua kebahagiaan. Di akhirat nanti dapat sorga yang luasnya antara langit dan bumi. Ya, di dalam surat Al-Imran 133, di mana sorga yang luasnya antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang bertakwa. Lalu yang kedua, di dunia dia akan mendapatkan dua nanti. Ya, dalam surat Tolak 2 dan 3, wa yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Ya, ada masalah di kantor, Allah kasih jalan keluar. Ada masalah dalam bisnis, Allah kasih jalan keluar. Ada masalah di rumah tangga, Allah kasih jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah antarkan rezekinya. Gajinya boleh terbatas, pendapatannya boleh terbatas, tapi orang bertakwa itu ya rezekinya tidak pernah terbatas. Ada saja, mau beli rumah ada rezekinya, mau umroh ada rezekinya, mau haji ada rezekinya. Betapa dahsyatnya orang bertakwa. Oleh karena itulah Ramadan ini, ya, boleh jadi 11 bulan kita tidak pernah bermimpi jadi orang bertakwa. Kita cuma bermimpi bagaimana kemudian punya rumah bagus, punya anak-anak keturunan yang baik. Tapi boleh jadi tidak pernah bermimpi. Padahal kesempatan untuk mewujudkan takwa itu hanya sekitar berapa tahun? Hanya sekitar 60 sampai itu baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lama atau singkat? Ayo, lama atau singkat? Ya, singkat, sangat-sangat singkat sekali. Jadi oleh karena itu Ramadan ini Allah jadikan kita betul-betul menjadi orang bertakwa. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita. Nah, bagaimana kemudian sebuah institusi, sebuah bangsa, sebuah negara juga demikian, ya. Walau anna ahlal qura amanu, andai kata penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, la fatahna, kami akan bukakan pintu rezeki dari langit dan bumi. Nah, pertanyaannya sederhana, kenapa pintu rezeki itu tidak terbuka? Apa yang salah? Padahal tiap tahun kita Ramadan. Ada yang 20 tahun Ramadan, ada yang 30 tahun. Boleh jadi selama ini kita tidak mendapatkan takwa, yang hanya kita dapatkan kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak di antara hamba umatku, kata Rasulullah, yang berpuasa itu tidak mendapatkan takwa, yang ia peroleh hanyalah lapar dan dahaga. Nah, oleh karena itu hari ini kita bicara, mungkin nggak kira-kira Ramadan ini bisa menjadi kebangkitan ekonomi syariah. Nah, pertama kita lihat, sejarah mencatat ada banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh Islam di bulan Ramadan. Yang pertama 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, Perang Badar dan menang. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi Perang Badar itu di bulan Ramadan, menang. Yang kedua, 18 Ramadan tahun ke-8
Hijriah. Rasulullah dengan 12.000 bertolak dari Madinah untuk Fathul kota Mekah, penaklukan kota Mekah juga menang. Yang ketiga, 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, 19 Juli 711 Masehi, Tariq bin Ziyad bersama pasukannya berhasil melakukan Fathul Andalusia yang kita kenal sekarang sebagai Spanyol. Ya. Yang keempat, 17 Agustus 1945, 9 Ramadan, kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia. Itu artinya ada banyak lagi sejarah-sejarah lain yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bukanlah bulan yang kemudian berleha-leha, bersantai-santai, santai bro, kira-kira bahasa anak muda sekarang. Ya bukan begitu, tapi Ramadan ini adalah bulan yang kemudian bulan kebangkitan, bulan kegemilangan, bulan penuh prestasi yang luar biasa dahsyatnya. Kenapa? Karena memang Ramadan inilah mencapai takwa tadi. Nah, pertanyaannya sederhana. Atas dasar historis sejarah tersebut terlihat bahwa Ramadan adalah bulan kebangkitan dan kejayaan umat Islam. Pertanyaannya adalah saat ini perang, ya, perang itu bukan lagi perang fisik, itu sudah ditinggalkan, berubah menjadi perang ekonomi. Pertanyaannya adalah bisakah bank syariah atau ekonomi syariah memenangkan perang ekonomi ini yang akan menjadi kebangkitan ekonomi syariah terutama di bulan Ramadan? Pertanyaan ini jawabannya menurut saya bisa. Apa alasannya Ustadz? Satu, bulan Ramadan setiap orang ingin menjalani hidup sesuai syariah, termasuk ekonomi syariah. Jadi tidak ada orang yang tidak ingin sesuai syariah di bulan Ramadan ini. Dari bangun tidur, sahur, ya, kemudian nanti bekerja, ya, sampai kemana berbuka, itu ingin semuanya sesuai syariah. Emang ada hari-hari begini di kantor misalnya masih mau marah-marah gitu, kerja dan berbagai macam? Tidak kan? Maaf, anak lagi misalnya lagi puasa nggak boleh marah kira-kira gitu ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Itu artinya orang semua ingin hidup sesuai dengan syariah. Yang kedua, pada bulan Ramadan, setiap orang semangat menjalankan perintah Allah tanpa banyak bertanya alasannya. Pernah enggak kita bertanya, ngapain puasa, ngapain sahur, dan berbagai macamnya? Semuanya sami'na wa ta'na. Ya, semuanya taat pada Allah. Dan ini dahsyat luar biasa. Jadi Ramadan itu kesempatan kemudian, terutama bagi Jamkrindo Syariah, ya, dan banyak lagi institusi-institusi keuangan syariah, untuk kemudian melakukan sesuatu yang terbaik untuk sebuah perusahaan. Karena Ramadan. Yang ketiga, pada bulan Ramadan itu setiap orang lebih pada hitungan spiritual, bukan materi. Coba bayangin, maaf punten, kira-kira hidup lagi susah, tapi kemudian diperintahkan untuk bersedekah. Bahkan dalam surat Ali Imran 134 itu dikatakan ciri orang bertakwa itu apa cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Mereka itu gemar bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang ngapain kami Ustaz disuruh bersedekah? Biar tambah kaya. Dalam keadaan sempit, kenapa disuruh sedekah? Biar keluar dari kesulitan. Dan ini dahsyat luar biasa. Jadi itulah kemudian orang tidak pernah memperhitungkan materi, tapi spiritual. Nah, Ramadan dan kebangkitan ekonomi syariah Indonesia itu dengan cara bagaimana caranya Ustaz? Caranya dengan melobi Allah. Jadi tidak cukup hanya melobi nasabah atau untuk jadi pemenang ekonomi syariah ini, tapi juga harus melobi Allah yang memberi kemenangan yang bisa merubah pangsa pasar ekonomi syariah itu dari 10% menjadi 100%. Berapa pangsa pasar ekonomi syariah kita hari ini? Baru 10%, sekitar 31 tahun kan dari lahirnya bank syariah pertama 1991. Nah, ada apa sebenarnya? Apa yang salah sebenarnya? Padahal kita yakin betul Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang menentukan kebaikan dan berbagai macamnya. Nah, boleh jadi selama ini Allahnya ditinggalin atau boleh jadi belum maksimal. Nah, oleh karena itu bagaimana cara melobinya? Kita bisa lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bagi saya di situ syarat jadi orang bertakwa yang dapat petunjuk dan beruntung. Ramadan ya, itu menjadikan kita orang bertakwa. Syarat sebuah negeri, sebuah institusi bisa mendapatkan rezeki minas sama'i wal ardh itu adalah bertakwa. Nah, kita bisa lihat syaratnya pertama apa? Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, yaitu percaya kepada sesuatu yang gaib. Surga itu gaib atau tidak? Gaib nggak kelihatan. Dosa dan pahala itu gaib tidak? Gaib tidak kelihatan. Tapi kita harus percaya, ya harus percaya. Ya. Kenapa? Kalau melakukan kesalahan, dosa pasti akan mendapatkan balasan. Ya. Kalau melaksanakan kebaikan pasti akan mendapatkan pahala, akan masuk dalam surganya Allah. Jadi harus percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Demikian juga percaya bahwa orang pakai riba itu pasti diperangi Allah, ya. Pasti akan hancur, ya. Jadi tidak perlu kemudian ya kenapa? Harus percaya, ya. Dan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita lihat
dengan mata kepala kita sendiri. Ya. Yang kedua adalah yaitu menunaikan salat, ya. Jadi wa yuqimunas shalah, menunaikan salat. Apa sih hubungan salat dengan kemajuan bisnis? Ya, ternyata saya baru ketemu dalam surat Thaha 132. Apa kata Allah di situ? Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir, kamu bersabar. Kamu tidak perlu tanya tentang rezeki deh. Nahnu, kami kasih rezeki, ya. Jadi kalau 1 jam salat ini tunda, 1 jam rezeki ini tunda. Jadi Masya Allah luar biasa. Biasanya kita ingin sempurnakan rezeki, tapi tidak pernah menyempurnakan salat. Jadi salat itu cuma 3 yang penting kita perhatikan. Salat yang terbaik di awal waktu. Yang kedua, cara sholat terbaik adalah berjamaah. Yang ketiga, tempat sholat terbaik adalah di masjid. Konsisten saja ini 3, ya. Perintahkan karyawan, kesempatan dan berbagai macamnya, dan insya Allah luar biasa. Mas Budi Harta, seorang pengusaha baja, dulu tukang las keliling, sekarang punya pabrik baja terbesar di Cikarang, dan itu mobilnya kalau lewat di tol-tol Jakarta itu, utamakan sholat dan selamat. Tempat terbaik di kantornya itu tempat sholat. Apa yang terjadi kemudian? Dalam hitung-hitungan manusia, dia bilang, pasti rugi stop sholat. Tapi Masya Allah luar biasa. Hampir perusahaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dilakukan oleh perusahaan ini. Termasuk kemarin Mandalika. Masya Allah luar biasa. Jadi kuncinya sederhana. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan keuntungan, termasuk ekonomi syariah ini bisa menjadi kebangkitan di Indonesia, adalah satu sholat yang harus diperhatikan. Nah, yang ketiga, ya, adalah wa mimma razaqnakum yunfiqun, ya, rajin bersedekah. Sedekah itu mengurangi rezeki atau menambah rezeki? Secara teori ekonomi akan mengurangi. Orang punya duit 1 juta, ya, sedekah 100.000, berkurang jadi tinggal 900.000 kan? Tapi dalam ekonominya Allah, sedekah punya uang 1 juta, ya, sedekah 100.000 itu malah bertambah. Gimana ceritanya, Ustaz? Dalam surah Al-Baqarah jelas sekali, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habba, sedekah 1 dapat 7, 7 dapat 100. Ustaz, gimana ceritanya, Ustaz? Ya. Iya. Jadi berbisnis dengan Allah itu luar biasa. 700%. Itu artinya kalau kita taruh uang kita sama Allah 1 juta, dapatnya 7 juta kan? Taruh uang kita di lembaga keuangan, ya, 1 juta, timbal bagi hasilnya 7%, anggap bagi 12 bulan, ekuivalen dengan 0,5%. Cuma dapat 5.000. Lebih banyak sama siapa? Sama Allah yang 7 juta atau sama manusia 5.000? Ayo jawab. Lebih banyak sama siapa? Yang Ustaz pasti aja lah, Ustaz, 5.000 tadi. Kira-kira. Mana yang 7 juta itu? Anakmu sehat, suamimu sehat, istrimu sehat. Karena sehat kau bisa ngantor. Karena sehat kau bisa bekerja. Masya Allah, karena sehat kau bisa mencari nafkah dan berbagai macamnya. Punten, maaf. Coba satu saja sakit di antara keluarga kita. Semuanya terhenti semuanya. Nah, disitulah dahsyatnya luar biasa. Dan ini Masya Allah luar biasa. Nah, kemudian yang keempat adalah yaitu walladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu percaya pada Al-Qur'an. Ramadan itu mengajarkan pada kita semuanya rajin salat, rajin sedekah, ya kan? Di 10 awal Ramadan bahkan sampai terakhir gitu. Nah, yang ketiga rajin baca Al-Qur'an. Orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an, menghafalnya, mengamalkannya, mereka itu keluarga Allah di dunia. Yang namanya keluarga, masa nggak dikasih duit? Masya Allah luar biasa, ya. Pertanyaan sederhana, sudah berapa ayat kita hafalkan atau kita baca sudah 4 hari Ramadan ini? Ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Atau sama sekali tidak pernah. Lalu bagaimana mungkin kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah? Bagaimana mungkin kita termasuk orang-orang yang disenangin Allah kalau kemudian tidak pernah membaca Al-Qur'annya? Ya. Bayangin luar biasa dahsyatnya. Bagaimana mungkin bisnis kita bisa top share kira-kira kalau kemudian surat cintanya Allah nggak pernah dibaca, kira-kira demikian. Jadi bacalah Al-Qur'an. Jadi dahsyat luar biasa. Bersahabat dengan manusia hanya sampai ke liang lahat, tapi bersahabat dengan Al-Qur'an. Dia akan memberikan syafaat kelak sampai ketemu Allah. Jadi tidak pernah rugi bersahabat dengan Al-Qur'an. Mulai hari ini jadikanlah keluarga kita keluarga pencinta Al-Qur'an, keluarga yang senantiasa membaca Al-Qur'an, menghafal Quran, mengamalkan Quran. Termasuk perusahaan Jamkrindo ini mudah-mudahan menjadi perusahaan yang besar dengan berbarakatil Quran, dan insya Allah yakin dan percaya luar biasa dahsyatnya. Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan ini. Jadi Al-Quran ini
Ramadan dikenal dengan bulan Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi gaya hidup kita, tren kita, ya, merasa resah kalau tidak baca Al-Quran satu hari, merasa resah kalau satu hari tidak berteman dengan Al-Quran dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah percaya, ya, wabil akhirati hum yuqinun, percaya pada hari akhirat. Orang semakin yakin adanya hari akhirat, itu semakin tenang hatinya, semakin hati-hati dia. Nah, riba itu kita harus yakini bahwa siapa saja yang bersentuhan dengan riba itu masuk neraka. Di dunia tidak bahagia, di akhirat pasti menjadi bahan bakar api neraka. Dan itu harus percaya. Jadi beruntunglah Bapak Ibu sekalian bekerja di Jam Krindo Syariah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi keluarga yang insya Allah bahagia. Ya, tidak hanya keluarga bahagia, tapi juga mendapatkan ketenangan, mendapatkan keberkahan, apalagi di bulan Ramadan ini, ditambah dengan amalan-amalan itu, insya Allah Bapak Ibu sekalian menjadi orang bertakwa, dan insya Allah dari Jam Krindo nanti menyebar kepada semua banyak perusahaan-perusahaan institusi keuangan syariah, dan itu akan pada akhirnya saya yakin bahwa angka 10% itu begitu mudah oleh Allah untuk mengubahnya menjadi angka 100% atau 90%. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kita lihat nih ya kira-kira ini. Nah, perkembangan keuangan syariah Indonesia itu 31 tahun kira-kira, ya cuman 10% loh. Berarti masih ada 90% yang haram. Ya, ada apa sebenarnya kira-kira? Nah, begitu juga kita lihat dari Bank Syariah, ya, data Juni 21 itu masih 6,9%, 7% lah, ya kan? 31 tahun loh bayang. Ya, apa yang salah kira-kira? Mayoritas negeri ini adalah Muslim, ya kan? Mayoritas negeri ini selalu melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, oleh karena itu sudah saatnya kemudian memang Ramadan ini betul-betul menjadi bulan yang kemudian mengantarkan kita kepada ketakwaan. Lalu ada apa lagi kira-kira? Kita sudah punya semua undang-undang tentang bank syariah, semua undang-undang kita punya, ya. Kita punya fatwa MUI yang mengatakan bunga bank itu haram, ya. Punya KNEX, IAI, MES, DSN, mayoritas Muslim 229 juta penduduk Indonesia adalah menganut agama Islam atau 87,2% dari total penduduk Indonesia atau 13% dari total populasi Muslim di seluruh dunia. Apa yang salah kira-kira? Ya, kita sudah punya struktur keuangan Indonesia yang begitu cakep, luar biasa, rapi banget, luar biasa kira-kira. Kita juga punya misal dampak pertumbuhan bank syariah berdampak pada lahirnya semua, termasuk lahirnya Jam Krindo Syariah. Ya, kita juga punya peraturan undang-undang tentang ekonomi syariah yang sudah komplit banget, luar biasa. Ya, dari undang-undang zakat, wakaf, ya, sukuk, ya, undang-undang kemudian JPH, ya, dan masya Allah luar biasa komplit. Lalu kemudian kita punya potensi wakaf yang begitu besar, ya, luar biasa. Potensi zakat juga demikian besar, ya. Lalu kita punya potensi wakaf perorangan. Coba bayangin 10.000 satu orang itu bersedekah saja, 10.000 kali 10.000, uangnya sudah 100 juta. Nah, itu baru 100.000. Bagaimana kalau 200 juta penduduk Indonesia sedekah 1.000 saja? Itu dahsyat luar biasa, 73 triliun. Ya, bisa dihimpun dan per tahun 1.000. Ya, ke toilet sekarang maaf 2.000, ya. Jadi bayangin luar biasa. Ada banyak masjid bisa dibangun, ya, kampus bisa dibangun dan berbagai macamnya. Nah, sekarang itu generasi milenial merupakan generasi yang menjadi daya magnet daripada ekonomi syariah ini. Jadi masya Allah, karena generasi milenial ini generasi yang banyak. Kenapa Ustaz Indra? Karena potensi zakat dan wakaf dari generasi milenial ini luar biasa. Ini dari data Basnas saya ambil 56% ya generasi milenial yang banyak berzakat, dan ini masya Allah luar biasa. Jumlah mereka banyak, tapi donasi mereka sedikit. Tapi ini masya Allah luar biasa. Nah, sekarang bagaimana indeks literasi ekonomi syariah Indonesia? Indeks literasi kita masih kecil. Ya wajar juga kalau kemudian belum bisa menjadi kebangkitan ekonomi syariah karena pemahamannya yang masih terbatas. Ya, kita lihat misalnya, ya, indeks literasi ekonomi syariah itu ya baru sekitar 20,1%. Ya. Yang paling tinggi itulah zakat 66,78%. Ya. Zakat wakaf itu 50,48%. Jadi kalau ingat ekonomi syariah, ingatnya zakat, wakaf, dan berbagai macamnya. Tentu ini menjadi PR bersama kira-kira. Selain tadi ketakwaan, cara melobi Allah menjadi orang bertakwa, tapi secara manusiawi tentu literasi ini menjadi sangat penting. Nah, kolaborasi itu sudah dilakukan, ya, kolaborasi besar untuk bagaimana kebangkitan ekonomi syariah. Saya pikir melalui KNEX ini luar biasa, pendidikan, industri, ya, asosiasi, pemerintah, dan mudah-mudahanlah dengan momentum Ramadan ini, saya berharap, ya, atau kita semua berharap menjadi momentum yang luar biasa.
Nah, terakhir ya, semangat Ramadan pasti akan berdampak pada kebangkitan ekonomi syariah. Kenapa? Karena takwa tadi ya. Individunya takwa, negaranya takwa, institusinya takwa. Kalau sudah takwa, maka kata Allah, la fatahna, kami akan bukakan pintu rezeki minas sama'i wal ar, dari langit dan bumi. Begitu gampang Allah untuk menggerakkannya. Siapa sih yang menggerakkan orang berhubungan dengan jam kerindo syariah, dengan bank syariah, dengan institusi keuangan syariah lainnya? Allah. Oleh karena itu, Allahnya patut dilobi selain melobi manusianya. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan atau ingin kita diskusikan tentang ekonomi syariah, silakan. Ustadz Dr. Hendra Khalid. Kita masuk ke sesi selanjutnya ya Ustadz. Ya, Ada silakan. tanya jawab dari teman-teman ya. Monggo buat teman-teman semua, bila ya ada yang ingin ditanyakan, langsung saja aktifkan kamera dan juga mikrofonnya. Mas mau tanya? Ya, silakan. Mas Mijwar, Terima kasih sudah Ustaz. cukup? Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ya mungkin sudah sampai pada penghujung acara. Sudah selesai acara THR spesial Ramadan kali ini. Boleh Ustadz ada yang mau diucapkan atau penutup gitu Ustadz? Kita tutup dengan doa kali ya. Ya boleh Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa hadir di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian bekerja ya di PT Jam Kerindo Syariah ini. Masya Allah luar biasa. Jam Kerindo Syariah ini sudah saya kenal karena hampir setiap semester saya mengajar tentang mata kuliah tentang Jam Kerindo Syariah dan lainnya. Kira-kira demikian. Nah, alhamdulillah senang sekali. Tetaplah semangat terus berjuang menjadi pejuang ekonomi syariah, bekerja di sesuatu yang syariah dari insya Allah mendapatkan keberkahan. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, don't worry, jangan khawatir, ya. Kita bekerja di syariah, tinggal kemudian kita mendekatkan kepada Allah dengan rajin baca Al-Quran, rajin sedekah, rajin sholat. Wah, sudah tutup, sudah keren banget lah kira-kira Ramadannya. Nah, terutama di awal Ramadan ini sampai nanti di akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah terima ibadah Ramadan kita, dan Allah jadikan kita orang bertakwa. Dan tentu kita berharap ketakwaan kita individu ini akan berdampak pada ketakwaan bagi sebuah institusi, ketakwaan bagi negeri ini yang Allah akan sayang pada kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Doanya orang berpuasa ini dahsyat luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana ya Rabb zunubana wa li walidina warhamna kama rabbana saghiran. Ya Rabb, ampunkanlah dosa kami ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan ya Rabb untuk bisa bertaubat ya Rabb sebelum ajal kematian menghampiri kami ya Rabb. Kesempatan untuk bisa bertaubat ya Rabb sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan ya Rabb. Kesempatan untuk bisa bertaubat ya Rabb sebelum tubuh kami dimasukkan ke dalam liang kubur ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup kami ya Rabb, sebelum kematian kami tiba ya Rabb, Engkau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb ya Razzaq, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah pada kami dan keluarga kami ya Rabb. Kepada keluarga PT Jam Kerindo Syariah ini ya Rabb, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan ya Rabb. Jauhkan kami semua dari makan harta yang Kau haramkan ya Rabb. Jauhkan kami dari makan harta riba yang Kau haramkan ya Rabb. Yang dosanya disamakan dengan dosa menzinahi ibu kami sendiri ya Rabb. Kami takut ya Rabb. Cukupkan hanya yang halal bagi kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia dan akhirat. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, Rabb. Satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di sorgamu, ya Rabb. Jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami sekeluarga, ya Rabb. Panggil kami semua, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rabb. Labbaik, Allahumma labbaik, Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia, ya Rabb, negeri yang baldah, thayyibah, rabbun ghafur. Di mana para pemimpinnya taat padamu, ya Rabb. Sayang pada kami, rakyatnya, Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah ekonomi syariah ini menjadi ekonomi utama di negeri ini, ya Rabb. Ekonomi yang mendatangkan kebaikan bagi kami dan seluruh penduduk negeri ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, berikanlah kemajuan, keberkahan, ya Rabb, untuk PT Jam Kerindo Syariah ini, ya Rabb. Jadikanlah PT ini, ya Rabb, menjadi PT yang maju, yang penuh keberkahan, dan insya Allah mendatangkan manfaat bagi negeri ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan ini, Rabb. Terimalah ibadah Ramadan kami di hari ini, ya Rabb, dan hari-hari berikutnya, ya Rabb.
dan jadikanlah kami semua ya Rabb orang-orang bertakwa yang Kau jamin kebahagiaan dunia dan akhirat ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, jangan meninggalkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin, dan senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan dan mudah-mudahan penuh keberkahan. Tetap semangat terus bekerja di lembaga syariah ini, dan semangat pula insya Allah mencari rezekinya Allah, semangat pula menyempurnakan ibadah Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.